Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan. Saya berasal dari kelompok 5. Anggota saya Nur Husnul Khotimah dan Indah Gospianda. Baiklah, saya akan membacakan materi 1, yaitu penafsiran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. 2. Asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh, dan niat yang tulus kepada Allah Ta'ala. Hal itu karena puasa mengandung pensucian, pembersihan, dan perjenihan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan akhlak tercela. Allah Ta'ala juga menyebutkan sebagaimana kita telah mewajibkan puasa itu kepada mereka. Dia juga telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum mereka, karena itu ada suri teladan bagi mereka dalam hal ini. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Setelah itu Allah Ta'ala juga menjelaskan waktu puasa. Puasa itu tidak dilakukan setiap hari supaya jiwa manusia tidak merasa keberatan sehingga lemah dalam menanggungnya. Tetapi puasa itu diwajibkan hanya pada hari-hari tertentu saja. Permulaan puasa dilakukan 3 hari pada setiap bulan. Kemudian hal itu dihapus hukumnya dengan puasa 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya, dengan diturunkan ayat ini, puasa diwajibkan kepada mereka. Jika salah seorang di antara mereka mengerjakan salat Isya kemudian tidur, diharamkan baginya minum dan makan atau menyetubuhi istrinya dalam waktu malam. Ibnu Abi Hatim berkata, hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Abdurrahman bin Abi Laila. 3. Penafsiran surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam tafsir Ibnu Katsir, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan berjima disertai niat yang ikhlas kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Karena puasa mengandung manfaat kesucian, kebersihan, dan kecermelangan diri dan pencampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Allah menuturkan bahwa sebagaimana Dia mewajibkan puasa kepada umat Islam, Dia pun telah mewajibkan kepada orang-orang sebelumnya dan dijadikan tauladan. 2. Tafsir Misbah ayat puasa dimulai dengan ajakan kepada setiap orang yang memiliki iman walau seberat apapun. Ia dimulai dengan satu pengantar yang mengundang setiap mukmin untuk sadar akan perlunya melaksanakan ajakan itu. Dimulai dengan panggilan mesra, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kewajiban puasa tanpa menunjukkan siapa mewajibkannya. Diwajibkan atas kamu. Redaksi ini tidak menunjukkan siapa yang pelaku yang mewajibkan. Yang diwajibkan adalah asyam, yakni menahan diri. Ini berarti puasa bukan hanya khusus untuk generasi mereka yang diajak berdialog pada masa turunnya ayat ini, tetapi juga terhadap umat walaupun perincian cara pelaksanaannya berbeda. 3. Tafsir Musayyar. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan kepada kalian sebagaimana Dia telah mewajibkan puasa seperti itu kepada umat-umat kalian sebelumnya. Maka laksanakanlah perintah ini bagaimana mereka melaksanakannya. Karena sesungguhnya di dalam puasa itu terdapat hal-hal yang mengantarkan kalian kepada ketakwaan. Hal-hal tersebut diantaranya adalah ketaatan kepada melaksanakan perintah, mematahkan hawa nafsu, belajar bersabar, menjauhi larangan, melawan hawa nafsu, memerangi setan, dan kesesungguhan
dalam beribadah. 4. Isi kandungan ayat Al-Baqarah 183. Pada ayat ini Allah mewajibkan puasa kepada umat manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ini sungguh penting bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Kalau kita selidiki macam-macam agama dan kepercayaan pada masa kita sekarang ini, dapat dipastikan bahwa kita akan menjumpai bahwa puasa salah satu ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sa'ban, tahun kedua Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW mulai memungut perintah beribadah dan mengatur masyarakat baru, maka dapatlah dirasakan bahwa puasa itu sangat penting, artinya dalam membentuk manusia-manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Guspianda dengan NIM 2030 101083. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 184. Asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan Maula atau budak yang sudah dimerdekakan yang bernama Qais bin As-Sa'id yang memaksakan diri berpuasa, padahal ia sudah tua sekali. Dengan turunnya ayat ini, ia berbuka dan membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin selama ia tidak berpuasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat yang bersumber dari Mujahid. Terdapat beberapa tafsiran para ahli, yaitu tafsiran Ibnu Katsir, tafsiran Al-Misbah, dan tafsiran Musayyar. Namun saya akan menyampaikan salah satunya, yaitu tafsiran Ibnu Katsir. Adalah orang sakit dan yang berpergian tidak perlu berpuasa, namun boleh berbuka dan mengkadanya dengan cara mengulanginya pada hari-hari lain. Adapun orang yang sehat dan berada di tempat, bila dia mau maka berpuasalah, dan bila tidak mau maka berbukalah. Namun dia harus memberi makan kepada seorang miskin untuk tiap-tiap hari ia berbuka. Berpuasa lebih baik daripada memberi makan. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan ulama lainnya. Allah menetapkan kewajiban berpuasa Ramadan kepada orang yang berada di tempat dan sehat, bila dia memberi kemurahan untuk berbuka kepada orang yang sakit dan yang berpergian. Isi kandungan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ini adalah 1.
Waktu pelaksanaan ibadah puasa wajib itu telah Allah tentukan, yaitu pada bulan Ramadan. 2. Orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan boleh berbuka pada bulan Ramadan dengan syarat harus menggantinya setelah bulan Ramadan sebanyak jumlah hari ia tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. 3. Bagi orang yang kesusahan atau berat menjalankan puasa seperti orang lanjut usia, orang hamil, dan menyusui, maka ia wajib membayar fidyah. Membayar fidyah adalah memberi makan seorang miskin. 4. Anjuran untuk mengerjakan kebajikan dengan ikhlas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitu milu iddata walitukabbarul Allahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. 2. Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala memuliakan bulan puasa di antara bulan-bulan lainnya dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dia memberikan keistimewaan ini pada bulan Ramadan sebagaimana telah dinyatakannya dalam hadis bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana kitab-kitab ilahiyah diturunkan kepada para nabi. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunkannya kepada nabi penerimanya dalam satu kitab sekaligus. Sedangkan Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan hal itu terjadi pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam kemuliaan. Dia juga berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Setelah itu, Al-Quran diturunkan bagian demi bagian kepada Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kedua, ada sebagian dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mewajibkan berbuka ketika dalam perjalanan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang artinya, kami pernah berpergian bersama Rasulullah pada bulan Ramadan ketika musim panas sekali, sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepala karena panas yang sangat menyengat. Tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha. Ketiga,
Segolongan ulama di antaranya Imam Syafi'i berpendapat bahwa puasa ketika dalam perjalanan itu lebih utama daripada berbuka. Hal itu didasarkan pada apa yang pernah dikerjakan Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan pada hadis di atas, dan sekelompok ulama lainnya berpendapat berbuka puasa ketika dalam perjalanan itu lebih utama, sebagaimana realisasi rukhsah. Dan berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa dalam perjalanan, maka beliau pun menjawab, barang siapa yang berbuka telah berbuat baik, dan barang siapa yang tetap berpuasa maka tiada dosa baginya. Keempat, mengenai masalah mengganti puasa. Apakah harus dilakukan secara berturut-turut atau boleh berselang-seling? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, mengganti puasa itu harus dilakukan secara berturut-turut karena qada mengekspresikan pelaksanaan. Kedua, tidak harus berturut-turut. Jika menghendaki boleh berselang-seling dan boleh juga secara berturut-turut. Demikian menurut pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf. Dalam hal ini didasarkan pada banyak dalil, karena pelaksanaan puasa secara berturut-turut hanyalah diwajibkan pada bulan Ramadan. Penafsiran surat Al-Baqarah ayat 185. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya dengan memilihnya untuk menurunkan Al-Quran yang agung. Adapun Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia, dan hal ini terjadi pada bulan Ramadan, yakni pada malam Lailatul Qadar. Dalam penjelasannya, yakni dalil-dalil yang menunjukkan kesahihan petunjuk dan bimbingan yang dibawa oleh Muhammad, serta yang membedakan antara hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Firman Allah, barang siapa di antara kamu hadir pada bulan itu, hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ini merupakan kewajiban yang pasti bagi orang-orang yang melihat datangnya hilal pada bulan Ramadan. Maksudnya, jika ia berada di daerah itu ketika masuk bulan Ramadan dan dalam keadaan yang sehat, maka ia harus berpuasa. Kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sehat dan berada di tempat, serta menggantikannya dengan fidyah berupa pemberian makanan kepada orang miskin. Untuk setiap hari dia berbuka seperti telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya yang telah dinasakh oleh ayat ini. Setelah Allah menjelaskan tentang puasa, dia lalu mengulang mengenai rukhsah, berbuka bagi orang yang sakit dan berpergian dengan syarat dia harus mengqadanya. Tafsir Al-Misbah. Beberapa hari yang ditentukan, yakni 29 atau 30 hari saja selama bulan Ramadan. Bulan tersebut dipilih karena ia adalah bulan yang mulia. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran dan sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda yang jelas antara yang hak dan yang batil. Bisa juga dikatakan Al-Quran petunjuk bagi manusia dalam arti bahwa Al-Quran adalah kitab yang maha agung, sehingga secara berdiri sendiri ia merupakan petunjuk. Banyak nilai universal dan pokok yang dikandungnya. Tetapi nilai-nilai itu dilengkapi lagi dengan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, yakni keterangan perincinya. Penafsiran Muyassar. Pada bulan tersebut kami memuliakan kalian dengan penurunan seluruh Al-Quran, langsung dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Sedang Al-Quran ini di dalamnya terkandung berbagai rahasia kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, kemenangan, dan keberhasilan kalian di dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah atas nikmat tersebut dengan melaksanakan puasa di bulan yang mulia ini. Di dalam Al-Quran itu terkandung banyak dalil yang nyata dan bukti-bukti yang jelas berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan penjelasan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga kabar tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Dan bagi orang yang menjumpai bulan ini dalam keadaan hidup, sehat dan tidak bepergian, maka ia wajib berpuasa padanya, dan tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan puasa. Namun, setelah Ramadan berakhir,
Keduanya wajib mengqada puasa sebanyak jumlah dari puasa yang mereka tinggalkan kepada Allah. Hendaklah kemudahan kepada mereka. Maka dari itu, dia membolehkan seorang musafir berbuka dalam perjalanan dan membolehkan orang yang sakit untuk meninggalkan puasa sampai sakitnya sembuh. Meskipun mereka tetap harus menggantinya di hari-hari yang lain selain di bulan Ramadan. Apabila orang-orang yang meninggalkan puasa karena suatu halangan tadi telah mengganti semua puasa yang telah mereka tinggalkan sebelumnya, berarti mereka telah menyempurnakan bilangannya. Dan harus diingat, tidak diperbolehkan untuk berpuasa hanya pada sebagian puasa dan berbuka pada sebagian yang lain. Bertakbirlah kalian sampai biasa hari raya berakhir. Karena hari raya itu merupakan hari bahagia dan hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada kita dan berbagai nikmat, karunia, kemuliaan dan kelurusan jalan dan hidayahnya. Dialah yang satu-satunya pemilik karunia dan pembagi anugerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.